Ciri-cirinya, 1. Mata Malikul Hijaz, meninggalnya Raja Hijaz, Saudi Arabia. Sekarang raja yang terakhir adalah Raja Salman. Berapa usia Raja Salman? Sudah 90 tahun lebih. Oh, luar biasa. Yang ketiga, 3 anak laki-lakinya akan berebut kekuasaan. 3 putra mahkota akan berebut kekuasaan. Yaktadib salah satu angdakan zikam akan berperang 3 laki-laki di sisi Ka'bah kalian. Kulahum ibnu halifatin. 3-3-nya anak raja, putra mahkota. Tidak ada khalifah sebelum Imam Mahdi. Nah, Bapak Ibu sekalian, hari ini kita berada di fase yang keempat. 5 fase ini orang beriman masih hidup di muka bumi. 3 fase dikuasai kaum muslimin. Ini fase kenabian Rasulullah yang memimpin dunia. Dimulai dari 610 Masehi sampai 632 Masehi. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ini adalah periodisasi yang Rasulullah sampaikan melalui hadis Huzaifah ibnul Yaman, sahabat Rasulullah yang paling hafal tentang fitnah akhir zaman. Ya, cuma 5. Umat Islam memimpin 3 peradaban dan 5 nanti. Yang kedua, khilafah ala minhaji nubuah, kehilafahan yang mau jejak kenabian. Khilafah artinya sistem kepemimpinan yukhlifun nubuah, yang menggantikan sistem kenabian. Yang pertama, kata Rasulullah, ini hanya berlangsung 30 tahun saja. Al-khilafatu fi ammati salasuna sanah summa mulkun ba'da dzalik. Kehilafahan pada masa umatku hanya 30 tahun saja. Setelah itu kerajaan. Ya, ada yang ketiga Mulkan Adon, yang keempat Mulkan Jabariyah, kerajaan. Betulkah 30 tahun? Safinah radhiyallahu an menghitungnya. Betulkah 30 tahun sebagaimana Rasulullah sabdakan? Baik, Abu Bakar 2 tahun. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an 2 tahun. Umar bin Khattab radhiyallahu an 10 tahun. Berapa? 12. Utsman bin Affan 12 tahun. Berapa? 24. Ali bin Abi Thalib 6 tahun. Pas 30 tahun. Fawajadnaha salasina sana kama qala Rasulullah SAW, kata Safinah. Aku mendapati dari Abu Bakar sampai Ali itu 30 tahun. Berakhir di 662 Masehi. 661 Masehi. Maka berubah dari sistem khilafah kepada mulkan adhan. Mulkan artinya kerajaan. Adhan menggigit. Adha yaudu adhan, digigit dengan gigi geraham. Artinya kekuasaan turun-temurun. Dari ayah turun kepada anak. Sekali lagi, dari ayah turun kepada anak. Persis seperti di Indonesia. Keceletok saya. Nah, ini namanya mulkan adhan. Dari ayah turun kepada anak. Dari anak turun kepada cucu. Dari cucu turun kepada cicit. Dari cicit turun kepada buyut. Dari buyut turun kepada bau. Dari bau turun pada udeg-udeg. Dari udeg-udeg turun pada jangga wareng. Jangga wareng turun pada kait siwur. Dari kait siwur turun pada panca kaki. Dari panca kaki turun ke Pancasila. Pancasila. Ya, Masya Allah. Betapapun terjadi perubahan sistem kepemimpinan, distorsi, imaratil Islamiyah, khilafatil Islamiyah, tetapi mereka masih berpegang pada Quran dan hadis. Maka Allah berkahi mereka 1262 tahun. Dari dinasti Umayyah sampai Turki Utsmani. Ya, berlangsung selama 1262 tahun. Dari dinasti Umayyah pada dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah pada dinasti Mamalu. Dari dinasti Mamalu pada dinasti Seljuk. Dari Seljuk Turki Utsmani. Dan Turki berakhir 1924, 3 Maret 1924. Maka hari ini kita berada di fase yang keempat, kok. Kita berada di sini, Pak. Dan fase inilah bukan umat Islam yang memimpin, tapi Barat yang memimpin. Turki Utsmani dihancurkan, umat Islam dipecah belah di muka bumi. 2/3 dunia adalah umat Islam. Umat Islam dipecah belah seperti kue lapis dengan strategi divide et impera. Umat Islam dipecah-pecah seperti kue lapis, dibagi-bagi sama Barat, sama Inggris dan Perancis. Mesir, Inggris. Afrika, Perancis. Aljazair, Perancis. Pakistan, Inggris. Irak, Inggris. Malaysia, Inggris. Indonesia, Belanda. Coba kita dijajah Inggris, pinter bahasa Inggris kita. Betul. Lihat Malaysia,
pintar bahasa Inggrisnya karena dijajah Inggris. Lah kita dijajah Belanda. Bahasa Belanda tiba baranuk, bahasa Inggris araringgis ngucapkan anak. Ada yang ngerti? Itu bahasa daerah saya, Pak. Sudah. Subhanallah. Saat itulah umat Islam dijajah. Bapak Ibu, hari ini kita berada di sini. Inilah masa terburuk di muka bumi sejak umat Islam ada di muka bumi. Dan di fase yang keempat inilah fitnah terburuk semuanya akan muncul, termasuk fitnah Dajjal. Jadi fitnah Dajjal muncul di fase yang keempat, Bapak Ibu. Kenapa? Karena di fase yang kelima Islam tegak seluruh dunia sebagaimana Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiin. Karena khilafahnya sama, manhaj nubuwah bukan manhaj salaf. Awas. Manhajnya manhaj nubuwah bukan manhaj salaf. Betul? Ini salah kaprahnya umat Islam akhir zaman. Memang ulama salafus saleh baik mereka. Hebat. Ya, mereka melahirkan beberapa fatwa-fatwa Islam kontemporer juga. Tapi bukan manhaj mereka yang harus kita ikuti. Yang wajib kita itu adalah manhaj nubuwah, kenabian, manhajnya Rasulullah, bukan manhajnya ulama salaf. Betul? Ini hebatnya Yahudi memecah belah umat Islam dari dalam. Hati-hati. Di akhir zaman akan muncul kelompok seperti ini. Yakhruju fi akhir zaman qaumun tahkiruna salatakum ma salatihim wa tahkiruna qira'atakum ma qira'atihim wa tahkiruna amalakum ma amalihim. Akan muncul di akhir zaman sebuah kaum, satu kelompok yang kalian kagum dengan salat mereka, paling sunnah salat mereka. Wa tahkiruna qira'atakum, kalian akan meremehkan bacaan Quran kalian. Hebat kalau mereka mengkaji Quran seolah-olah Quran diturunkan untuk mereka. Mutakiruna amalukum amalihim, dan kalian akan meremehkan amal kalian dibandingkan amal ibadah mereka, sunnah mereka. Kita ini bukan ahli sunnah, ahli subhat kata mereka. Ustadz ahli subhat. Astagfirullah. Itu kata mereka. Hum yamrukuna minad din. Mereka keluar dari Islam. Kama yamrukus sahamu ila ramyatih. Sebagaimana anak panah yang lepas dari busurnya menembus bidikannya. Allahu Akbar. Hati-hati, jangan silau dengan kehebatan mereka. Sahabat aja silau. Ada di zaman Rasulullah SAW seorang laki-laki yang hebat ibadahnya. Minder sahabat kalau berdiri di sampingnya. Sampai-sampai para sahabat berkata, "Lau kana nabiyyun ba'da Rasulillah, lakana huwa nabiyuh." Andai ada nabi setelah Rasulullah SAW, pasti dia nabinya. Rasulullah mendengar para sahabat membicarakan orang ini. Lalu dia mana orang yang kalian kagum dengan salatnya, kagum dengan amal-amalnya? Mana orangnya? Sampai-sampai kalian berpikir dia adalah nabi sesudahku. Andai ada nabi dan rasul. Hawaladhi yusalli ya Rasul. Itu yang sedang salat ya Rasulullah. Hah? Ini orang yang kalian kagum. Dia nggak ada apa-apanya. Demi Allah, innahu laysa bil kiram. Aku tidak melihat kemuliaan pada wajahnya, pada dirinya. Yang aku lihat adalah bekas tamparan setan di wajahnya. Umatku di akhir zaman akan dihancurkan oleh orang-orang seperti dia. Allahu Akbar. Jadi Rasulullah sudah menyebutkan, itu tanda akhir zaman. Kelompok ini muncul, jamaah. Sudah muncul belum? Oh, paling besar di Pekanbaru. Tuh lihat masjidnya gede-gede. Betul? Aman. Hati-hati, jangan silau sama mereka, kata Rasulullah. Jamaah. Banyak di Pekanbaru nih. Tokoh-tokohnya banyak di Kunano. Halo, blus. Udah, jangan dibahas lagi. Nah, jamaah ya rahmati Allah. Apabila fase yang keempat berakhir, maka muncullah fase yang kelima. Di sini fase di mana tidak ada fitnah lagi. Dajjal mati di fase yang di perantaraan antara fase yang keempat dan fase yang kelima. Iblis dan setan tidak bisa lagi menghancurkan Islam. Islam tegak di muka bumi semuanya di fase yang kelima. Siapa yang memimpin? Imam Mahdi. Ya, Imam Mahdi. Ini hadisnya. Kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, "Laulam yabqa minad dunya ila yaumun." Andai tidak tersisa dari dunia ini kecuali hanya satu hari saja. Besok kiamat ini hari yang terakhir. La tawallahu dalikal yaum. Sungguh Allah akan memanjangkan hari itu.
hatta yub'atsa fi rajulin min ahli baiti, sehingga Allah mengutus seorang laki-laki dari keturunanku, yuwatu ismi, serupa namanya dengan namaku. Siapa namanya? Muhammad. Kemungkinan besar namanya Muhammad. Wa ismu abi, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Siapa? Abdullah. Berarti kemungkinan besar namanya Muhammad bin Abdullah. Yamlul ardu qistan wa adlan. Beliau akan memenuhi dunia ini dengan kesejahteraan dan keadilan. Kama muliyat zulman wa jura. Sebagaimana sebelumnya penuh dengan kezoliman, kejahatan dan pembantaian. Jadi sebentar lagi Palestina akan merdeka jabah. Amin. Allahu Akbar. Oh, semangat ini. Kayaknya makan dulu tadi dari rumah ya. Semangatnya kenceng banget deh. Jamaah, yakin Islam ini akan bangkit? Kapan Ustadz? Fase kelima akan dimulai. Kita hitung sama-sama. Ini hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, qala, ia berkata, qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, inna Allah, sesungguhnya Allah, yab'asu min hadhil ummah, akan mengutus dari umatku ini, ala ra'si, setiap kelipatan kulli mi'ati sana, 100 tahun sekali, man yujadidu dinaha, seseorang yang akan memperbaiki agamanya. Islam akan dibersihkan dari paham sesat, kemudian Islam dipersatukan. Maka umat Islam saat itu akan melihat, oh inilah Islam yang sesuai dengan Quran dan Sunnah. Jadi tidak ada lagi yang mengaku paling sunnah. Tidak ada. Semuanya ada dalam ikatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian umat Islam akan dipersatukan menjadi ummatan wahidah di bawah kepemimpinannya. Kemudian yang ketiga, umat Islam akan memimpin dunia sehingga tidak ada sejengkal pun melainkan Islam berkuasa di sana. Allahu Akbar. Dan yang keempat, Islam ini akan kaya raya, umatnya akan kaya raya. Wa yusirul malsihaan. Beliau akan membagi-bagikan harta tanpa menghitungnya. Dan jangan khawatir, yang saat ini cicilan sama hutangnya belum lunas, datang Imam Mahdi, lunas hutangnya. Amin. Oh, kenceng-kenceng amin ya. Belum lunas rupanya hutang sama cicilannya. Allahu Akbar. La yuftanuna abadan. Tidak ada fitnah lagi saat itu. Islam tidak akan ada yang dihinakan lagi. Tidak ada yang berani melecehkan Islam lagi. Allahu Akbar. 100 tahun sekali. Umat Islam yang terakhir memimpin dunia siapa tadi? Turki Utsmani. Imam Mahdi yang memimpin nanti. Baik, ciri-ciri Imam Mahdi akan ada adalah kata Rasulullah SAW di beberapa hadisnya, coba kita lihat. Yakhruju al-mahdi inda ikhtilafi minan nas. Ini nih hadis ini. Yakhruju fi akhir ummati al-mahdi, akan keluar di masa terakhir umatku. Jadi ini umat Rasulullah yang paling akhir dari umat Rasulullah. Akan keluar al-mahdi. Yaskillahu ghaisa, Allah akan memberikan hujan, aku memberinya minum dengan hujan. Artinya sebelum Imam Mahdi turun, kemarau panjang luar biasa. Nah, maka saat Imam Mahdi datang, menjelang beliau akan diutus, dunia ini penuh dengan hujan. Nah, sekarang sudah banyak hujan lagi nih. Kemarin-kemarin kering ya. Jangan-jangan ini ya. Masya Allahu kan. وَتَخْرُجُ الْأَرْضُ نَبَاتِهَا, dan bumi akan mengeluarkan kembali tanamannya yang dulunya kering akan hijau kembali. Subhanallah. Subur kembali yang tadinya paceklik, gagal panen, kering, nanti akan hijau lagi insya Allah. Ya. وَيَأْتِي الْمَلْسِحَاهَنْ, beliau akan membagi-bagikan harta tanpa menghitungnya. Sampai ada orang, ya Al-Mahdi, saya orang miskin, saya tidak punya apa-apa. Saya punya tanggungan istri dan 8 anak. Boleh saya meminta harta dari Anda sebagian hak saya? Ambil tuh di belakang. Ambil saja. Berapa banyak yang harus aku ambil? Sebanyak yang kau bisa bawa. Engkau bisa bawa 1 kontainer, bawa 1 kontainer. Saking kayanya umat Islam. Amin. Ya, dari mana? Dari Kalimantan nanti paling banyak harta yang emas di sana. Numpuk di sana harta Indonesia. Kita ambil dari Kalimantan. Aman? Aman. Kalau ditanya aman, jawabnya amin. Aminkan saja. Wa taksurul masyiyah. Ya.
Nanti binatang ternak akan muncul banyak lagi. Dulu susah kita nyari kambing karena banyak yang mati kelaparan. Nanti kambing, sapi, unta banyak lagi. Ayam ada, bebek ada lagi. Nanti pecel lele, dulu akan sepi pecel lele karena nggak ada bebek, nggak ada ayam, nggak ada lele. Kering dunia ini, kata Rasulullah SAW. Ada dalam hadis dari Abu Umamah. Nanti banyak lagi ayam, itik, semua, bahkan ternak itu banyak lagi. Subhanallah, di masa Al-Mahdi memimpin. Wa ta'zimul ummah, dan umat Islam ini akan mulia lagi. Tidak ada yang berani menghinakan. Maka jika ada umat Islam berjalan berpapasan dengan orang yang tidak Islam, non-Muslim, orang kafir, dia akan tunduk dulu baru umat Islam lewat. Akan terjadi lagi itu. Allahu Akbar. Oh, takbirnya masih kenceng nih. Berapa piring makannya nih? Nah, dikata Rasulullah SAW, Ya'ishu sab'al aw sananian. Beliau akan tinggal, akan hidup 7 sampai 8. 7, 8 apa ya? 7 atau 8 apa? Yani hajjajat, ya ini haji. 7 kali haji atau 8 kali haji. Oh, ada kemungkinan berarti beliau dibaiat pertama kali di musim haji. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Betul? Padahal hanya Allah yang maha tahu. Masya Allahu kan, wa ma lam yasha lam yakun, la haula wala quwwata illa billah. Al-Mahdi min usrati mi waladi Fatimah. Al-Mahdi adalah dari keturunanku, dari anak laki-laki Fatimah. Al-Hasan, bukan dari Al-Husain. Al-Husain versi Iran, Al-Husain versi Libanon, Al-Husain versi Suriah, Al-Husain versi Irak. Ya. Versi Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Al-Hasan akan muncul dari Madinah. Versi Syiah Iran dari Samara, Irak. Kalau versi Iran, versi Libanon, versi Yaman akan lahir dari Irak, Samara. Kalau versi Pekanbaru dari Madinah. Kenapa? Beliau mengatakan, anak lastu mahdian, ada ihda minal ansar. Aku bukan Imam Mahdi. Aku hanya satu saja penduduk Al-Ansar Madinah. Itu bukti kalau Imam Mahdi bukan dari Pakistan. Bukan Muhammad Qasim. Tapi Muhammad bin Abdullah dari Madinah. Hati-hati ya, sekali lagi. Bukan Muhammad Qasim. Saya sudah pegang SMS WA dari Muhammad Qasim nih. Ada di HP saya. Muhammad Qasim tidak pernah mengatakan beliau sebagai Imam Mahdi. Ada beberapa chat saya dengan beliau Muhammad Qasim. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Halo? Sepi sekali ini. Udah kemana nih jamaah? Masih ada? Lanjut. Udah suruk nih. Gimana? Lanjut apa suruk dulu? Lanjut saja Bapak Ibu ya. Mohon maaf ini waktu kami terbatas. Bu, kok diam saja Bu? Bu mau masuk surga Bu? Yang jawab sedikit, berarti surga peminatnya sedikit di sini. Bu, oi Ibu, mau masuk surga? Mau langsung apa mau mampir dulu ke neraka? Oh langsung hari ini? La tanqadul dunya hatta yamlikul araba rajulan min ahli baiti wa ismu ismi. Tidak akan berakhir dunia sehingga seseorang laki-laki dari keturunanku akan memimpin Arab. Tuh kan, akan memimpin Arab tuh. Jadi beliau akan menegakkan Islam bermula di tanah Arab. Kemunafikan bangsa Arab akan dihilangkan nanti. Allah. Amin. Bapak Ibu rahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita tidak banyak membahas ini karena waktu kita tidak banyak Bapak Ibu. Nah, ini ciri-ciri fisik beliau. Tidak jauh berbeda seperti Rasulullah SAW. Afrika Thanaya. Nah, gigi depannya ini lenggang. Jadi ada celah antara gigi depan ini. Kata Rasulullah, Afrika Thanaya. Bariqa Thanaya. Bariqa Thanaya. Giginya putih berkilau. Putih cemerlang. Beda sama kita. Bedanya sedikit. Kalau beliau putih cemerlang. Kalau kita sedikit kuning cemerlang. Semua tapi kuning kan. Al-laud al-arabi. Warna kulitnya warna kulit orang Arab. Wal jismu Israeli. Ya, tubuhnya potongan, perawakannya perawakan orang Israel. Seperti Nabi Isa alaihissalam nanti. Jadi kalau Nabi Isa dengan Imam Mahdi berdampingan, itu seperti satu suku, seperti satu etnis. Syabun marbu', seorang pemuda yang tinggi tidak, pendek pun tidak. Ya. Tinggi tidak, pendek pun tidak.
Itu ciri-ciri Al-Mahdi. Hasanul wajhi. Oh, pesona wajahnya luar biasa. Orang menariknya, tertarik dengan melihat wajahnya saja. Subhanallah, penuh kemuliaan, cahaya kemuliaan. Kasul lihya, jenggotnya tebal. Mana nih yang jenggotnya tebal? Oh, nggak ada. Berarti di sini nggak ada Imam Mahdi. Oh, bapak ini tebal nih. Jangan bapak ini Imam Mahdi. Bapak ini jenggotnya tebal nih, Pak. Sedikit lagi, Pak. Mungkin mirip dengan Ustadz Syafiq Reza Basalamah. Nah, beliau jenggotnya gitu ya. Nah, mungkin seperti beliau. Aswadu fi hadhil aimanil khan. Di pipi kanannya ada tai lalat. Nah, pipi kanan ada tai lalat di sini ya. Ya, saya sedikit beda nih. Kemudian apa lagi? Ya, alisnya enak, indah menurut saya. Alisnya indah, lurus. Alisnya seperti itu. Kemudian akal anfu, hidungnya mancung, saking mancungnya seperti tipis terlihat. Subhanallah. Matanya menjorok ke dalam. Saya sudah mirip mata saya dengan Imam Mahdi, cuma mata doang. Subhanallah. Ya. Kemudian jidatnya agak ini apa? Jidatnya agak lebar. Rambutnya ikal sebahu. Di pundaknya ada tanda kenabian, tapi bukan nabi beliau. Seperti Rasulullah SAW. Seperti itu. Nah, apakah di musim haji tahun ini? Wallahu a'lam bishawab. Ciri-cirinya, satu, mata Malikul Hijaz. Meninggalnya Raja Hijaz, Saudi Arabia. Sekarang raja yang terakhir adalah Raja Salman. Berapa usia Raja Salman? Sudah 90 tahun lebih. Oh, luar biasa. Yang ketiga, 3 anak laki-lakinya akan berebut kekuasaan. 3 putra mahkota akan berebut kekuasaan. Yaktadiru salah satu na'angdakan zikom. Akan berperang 3 laki-laki di sisi Ka'bah kalian. Kulahum ibnu halifatin. 3-3-nya anak raja, putra mahkota. Tidak ada khalifah sebelum Imam Mahdi. Di masa mulkan Allah dan mulkan Jabariyah. Nah, jamaah mati Allah. Nah, dan beliau akan muncul inda ikhtilafi minan nas, ketika perang dan pembantaian di mana-mana. Dan demi Allah, tidak ada pembantaian yang lebih dahsyat melebihi pembantaian yang mereka lakukan terhadap Gaza, Palestina. Allah